Selamat pagi sahabat. Di kesempatan yang sempit ini Beli menyempatkan untuk membuat video untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, yang memang sangat baik, pertanyaan yang berbobot. Nah, akan Beli rangkum dalam video ini sahabat ya. Yang pertama adalah, Beli, apakah saya harus menggunakan kompos di kebun saya? Karena kebun saya itu sudah subur seperti itu. Apakah saya harus menyiapkan kompos? Jadi pertanyaannya adalah, kompos itu apakah harus wajib ada, ataukah tanpa kompos kita tidak bisa menanam secara organik? Begini sahabat, Beli mengatakan bahwa dalam berkebun organik usahakan selalu ada kompos. Bukan berarti di sini Beli mengkerdilkan arti dari kesuburan tanah itu sendiri. Jadi prinsipnya ketika sahabat menanam, apabila media tempat sahabat menanam itu sudah subur, sudah penuh dengan bahan-bahan organik, maka tentu saja sahabat bisa men-skip kompos ini, dalam arti menunda pemberian kompos. Akan tetapi sesuai dengan apa yang Beli lihat selama beberapa tahun, apa yang Beli rasakan, sesubur apapun tanah, apabila kita terus menanaminya, maka kesuburan ini sedikit demi sedikit akan terdegradasi. Yang pertama penyebabnya, bila sahabat tidak pernah menggunakan kompos, maka semua nutrisi hara itu akan habis akibat dari penyerapan oleh tanaman melalui akar. Kemudian belum lagi di musim hujan, unsur hara tanah, unsur hara makro biasanya akan mudah sekali untuk terdegradasi. Jadi kompos itu wajib ada. Karena apa? Meskipun tanah sahabat itu subur, tapi sahabat perlu menambahkan terus yang namanya bahan-bahan organik. Bahan-bahan organik ini bukanlah pupuk. Beli sering membuat video seperti ini, video edukasi. Pernah Beli buat yang namanya kompos bukanlah pupuk. Nah, sahabat bisa tonton lagi video tersebut. Di sini beliau katakan bahwa kompos adalah sarana kita yang berupa bahan-bahan organik yang nanti akan membuat tanah kita menjadi aktif, atau tanda kutip tanah kita menjadi hidup. Nah, kemudian ada juga yang bertanya kemarin itu, Beli, apa hubungannya kompos yang berwarna hitam dengan fungsinya di musim hujan? Atau mengapa Beli menggunakan kompos yang berwarna hitam, mengkondisikannya menjadi berwarna hitam untuk digunakan di musim hujan? Sebenarnya ini sudah Beli jawab dan berkali-kali Beli jawab, tapi khusus mengenai warna Beli membahas bukan mengenai apa yang terkandung di dalam arang dan kawan-kawannya, yang sudah sering Beli jelaskan di video-video sebelumnya, sampai Beli bosan saya menjelaskan hal tersebut. Tapi khusus mengenai warna, apakah warna hitam dapat membantu media di musim hujan? Jawabannya adalah iya sahabat. Beli sengaja mengkondisikan kompos menjadi berwarna hitam karena warna hitam dapat menyerap matahari dengan lebih baik. Mengapa warna hitam ini sangat berguna, atau kompos yang berwarna gelap ini sangat berguna di musim hujan? Karena di musim hujan sahabat, intensitas matahari itu sangat terbatas. Kadang-kadang bisa seharian yang namanya mendung seperti itu. Nah, dengan adanya media yang kita berikan kompos hitam, sehingga media tanam pun menjadi berwarna lebih gelap. Di sini kita mengharapkan, atau Beli mengharapkan, warna hitam ini bisa menyerap energi matahari. Karena matahari sahabat itu adalah misteri terbesar yang belum bisa kita ketahui semuanya, bahwa sinar matahari ini sangat berguna tidak hanya bagi tanaman. Karena selama ini mungkin kita menganggapan bahwa matahari itu berguna untuk membantu proses fotosintesis. Akan tetapi dari apa yang Beli amati, ternyata matahari juga berperan penting dalam kesuburan tanah sahabat. Nah, kemudian ada pertanyaan yang ketiga ini ya, apakah dalam membuat kompos kita selalu memerlukan yang namanya pembantu? Artinya mungkin berupa E4 atau yang lainnya. Banyak yang bertanya hal serupa sejak beberapa tahun yang lalu. Beli, bukankah bakteri itu selalu tersedia melimpah di alam? Bukankah itu semua sudah tersedia secara alami? Jawabannya iya. Jadi semua mikroorganisme yang kita perlukan dalam proses dekomposisi itu memang sudah ada secara natural di alam ini, dan disediakan oleh Yang Maha Kuasa agar bisa menguraikan semua bahan organik yang
terdekomposisi secara natural, secara alami, dan beli sudah sering tunjukkan ketika beli berpetualang di hutan. Nah, kemudian kaitannya mengenai proses dekomposisi, mengapa beli menggunakan bantuan dari beli pernah menggunakan E4 dan juga akhir-akhir ini beli selalu menggunakan yang namanya biang kompos. Begini, mikroorganisme yang tersedia di alam itu akan membantu proses dekomposisi seiring dengan pembusukan atau pelapukan dari bahan-bahan organik. Jadi ketika bahan-bahan organik yang kita kumpulkan mulai lapuk, di sanalah mikroorganisme ini akan mulai bekerja. Nah, sedangkan bedanya, yang pertama itu ya, bedanya ketika kita menggunakan biang kompos, maka dari awal beli sudah memberikan bantuan bala pasukan untuk bisa, yang pertama, mempercepat proses dekomposisi. Begitu sahabat, jadi mempercepat proses dekomposisi dengan menambahkan lagi banyak tenaga kerja. Mikroorganisme ini beli ibaratkan sebagai tenaga kerja. Jadi tenaga kerja beli tambahkan sebanyak-banyaknya agar bisa mengolah bahan-bahan organik ini menjadi lebih cepat terdekomposisi. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan biang kompos, beli mengetahui bahwa semua mikroorganisme baik yang bekerja di kompos yang beli bikin seperti itu. Ada trichoderma, kemudian juga ada banyak jenis jamur, cendawan, bakteri, jenis mikroorganisme yang baik akan membuat kompos yang beli hasilkan itu menjadi lengkap. Baik itu nutrisi hara makro, nutrisi hara mikro, maupun semua kelengkapan agen hayati yang kita butuhkan untuk menyuburkan dan menjaga media kita nantinya dari serangan-serangan jamur atau bakteri patogen. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, sebaiknya beli akan bahas mengenai yang ini menarik sekali. Mengapa beli jarang sekali marah ketika dibully di kolom komentar? Mengapa beli jarang marah? Begini sahabat, jadi namanya manusia pasti ada segala jenis emosi di dalam diri, baik itu gembira, kemudian juga marah, sedih, dan lain sebagainya. Itu adalah anugerah dari Sang Maha Pencipta. Jadi mengapa beli jarang marah? Karena memang tidak ada yang perlu membuat beli marah. Apabila selama ini beli dibully di kolom komentar mengenai konten materi yang beli berikan di Bali Organik TV, maka itu semua adalah bagian dari dinamika. Jadi begini, kita melihat kacamata psikologi bahwa emosi ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa bermanfaat dua, jadi bisa bermanfaat negatif maupun positif. Karena marah ini adalah hadiah dari Yang Maha Kuasa, tentunya kita harus pintar-pintar menempatkan di mana kita harus marah. Ini ngelantur pembicaraannya ya, di luar konten bertani, tapi ini adalah prinsip yang beli selalu pegang. Bila sahabat mungkin suka dengan prinsip ini, silahkan dicoba. Begini, marah itu adalah anugerah. Jadi ketika kita menggunakan marah pada tempatnya atau pantas kita menggunakan marah, maka itu akan menolong kita. Akan tetapi bila kita menggunakan marah pada tempat yang salah, sebab yang salah, maka itu akan bisa menghancurkan, membuat kekacauan. Beli tidak akan pernah marah meskipun beli dibully di kolom komentar. Bahkan pernah beli bikin videonya, beli pakai guyonan, menjadikan konten. Kemudian marah apa sih beli yang membuat beli marah? Beli akan marah apabila, terutama marah kepada diri sendiri, apabila beli berkata-kata, bertindak yang menyakiti perasaan orang lain. Maka di sana beli akan marah tentunya kepada diri beli sendiri. Beli akan marah apabila beli melupakan kewajiban beli untuk berdoa, bersembahyang kepada Yang Maha Pencipta. Karena Yang Maha Pencipta ini begitu baik, memberikan kita kesehatan dan semuanya. Akan tetapi ketika beli teledor dan melupakan kegiatan sembahyang ibadah, di sanalah beli marah kepada diri beli sendiri. Apalagi ya, beli akan marah ketika beli menggunakan waktu dengan tidak efisien. Jadi misalkan hanya bermalas-malasan, maka kita wajib marah kepada diri kita sendiri. Itulah marah yang menurut beli adalah marah yang positif, marah yang bisa membangun, bukan marah yang disebabkan oleh ketidaksukaan orang lain kepada kita.
Beli teringat akan pepatah tetua kita terdahulu di Bali, bahwa mengatakan bahwa secara bahasa Indonesia beliau akan jelaskan secara singkat ya. Intinya begini, marah itu kalau bisa jangan disebabkan oleh orang lain. Jadi saklar kemarahan jangan sampai dipegang orang lain, sahabat. Jadi ketika ada orang mengejek kita, kemudian kita marah, itu artinya saklarnya itu ada di dia. Jadi mereka menghidupkan marah saya, marah Bli ini. Bli kok sekarang hitam, Bli kok sekarang kulitnya jadi gelap, kemudian Bli marah seperti itu. Itu artinya saklar dari marah Bli dipegang oleh orang lain. Akan tapi ketika saklar kemarahan itu kita sendiri yang menguasai, maka kita diejek, dibully apapun, kita tidak akan pernah marah karena saklarnya ada di sini, bukan di tangan orang lain. Bayangkan bila kita sedikit-sedikit marah, maka orang akan mempermainkan saklar emosi kita dengan seenaknya dan menikmati hal itu, sahabat. Jadi marahlah pada tempatnya. Nah, oke sahabat, cukup sekian video Bli kali ini. Oh ya, hampir lupa mengenai kompos hitam, banyak yang nanya. Sekarang kompos hitam sudah tersedia di Pulau Jawa. Nanti linknya akan Bli sertakan di kolom deskripsi maupun di kolom komentar paling atas. Jadi kompos hitam selama ini terkendala karena biaya ongkos kirim yang mahal dari Bali ke luar Pulau Bali. Jadi sekarang sudah ada resellernya di Pulau Jawa juga. Jadi sahabat bisa memesan di reseller Balik Organik TV yang ada di Pulau Jawa. Jadi mungkin ongkirnya akan jauh lebih terjangkau karena emang bobotnya untuk yang ini saja 1 kg, tentu saja ongkos kirimnya akan membengkak, apalagi yang kemasan 50 kg. Oke, cukup sampai di sini video Bli kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, walaupun ini video yang Bli bikin secara mendadak, spontan, karena Bli sedang ada tugas yang wajib Bli laksanakan demi untuk mengedukasi banyak orang bahwa bertani organik itu sangat mungkin, walaupun itu mungkin dalam skala yang besar atau bahkan sangat besar. Jadi intinya jangan lupa untuk selalu berusaha alhamdulillah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video Bli berikutnya.